Halo guys, kembali lagi di channel ini. Di episode kali ini aku akan membahas tentang misteri kasus penculikan yang paling mengerikan dan membingungkan yang pernah ada, yaitu kasus Dorothy Jane Scott. Dorothy Jane Scott adalah salah seorang korban dari kasus orang hilang yang paling mengerikan dan membingungkan di Amerika Serikat. Dia adalah seorang ibu tunggal yang menjalani kehidupan sederhana di Anaheim, California. Pada tanggal 28 Mei 1980, dia menghilang secara misterius setelah menghadiri rapat kerja dan membawa seorang rekan kerja ke rumah sakit. 4 tahun kemudian, pada tahun 1984, sisa-sisa tubuhnya ditemukan. Berikut adalah kisah tentang menghilangnya Dorothy Jane Scott, dari kehidupan yang sederhana hingga peristiwa tragis yang membuatnya menjadi salah satu misteri terbesar dalam sejarah kriminal Amerika. Dorothy Jane Scott lahir dan besar di Anaheim, California. Dia dikenal sebagai wanita yang sangat religius, pendiam, dan penuh kasih sayang. Sebagai seorang ibu tunggal, hidupnya berpusat pada putra semata wayangnya, Shawn, yang saat itu baru berusia 4 tahun. Dorothy tinggal bersama kedua orang tuanya untuk memastikan Shawn mendapatkan dukungan dan kasih sayang yang cukup. Dia juga bekerja sebagai sekretaris di 2 toko kesehatan yang dijalankan oleh ayahnya, yang terletak di Anaheim dan menargetkan pelanggan yang mencari pengobatan alternatif. Menurut keluarga dan teman-temannya, Dorothy ini adalah seseorang yang penuh perhatian dan tidak pernah memiliki konflik dengan siapapun. Dia jarang keluar rumah kecuali untuk bekerja atau ke gereja, dan kehidupannya amat tampak tenang dan stabil. Namun, ketenangan itu berubah menjadi mimpi buruk ketika Dorothy mulai menerima telepon misterius beberapa bulan yang lalu sebelum dia menghilang. Beberapa bulan sebelum malam kepergiannya, Dorothy mulai menerima telepon dari seorang pria anonim yang mengaku memperhatikannya. Telepon tersebut datang di rumahnya, dan pria di ujung telepon seringkali menunjukkan sifat yang mengintimidasi. Kadang-kadang pria tersebut berbicara dengan nada penuh kasih sayang, tetapi di lain waktu dia mengancam akan mencelakainya. Pria itu seringkali mendeskripsikan apa yang sedang dilakukan oleh Dorothy secara detail, seolah-olah dia benar-benar mengamatinya dari dekat. Salah satu pernyataan yang mengerikan yang datang dari pria itu adalah, "Aku akan membuatmu menyesal atas apa yang kau telah lakukan." Dorothy tidak tahu apa yang dimaksud karena dia merasa dia tidak pernah melakukan hal yang salah kepada siapapun. Dalam salah satu panggilan, pria itu mengatakan bahwa dia memiliki sesuatu untuk Dorothy dan memintanya keluar. Ketika Dorothy keluar, dia menemukan sebuah bunga mati di depan rumahnya. Dorothy sempat memberitahukan ke keluarganya tentang telepon ini, tetapi dia tidak terlalu memikirkannya. Dia adalah seseorang yang sangat mandiri dan nampaknya tidak ingin menambah kekhawatiran untuk orang lain. Namun ancaman tersebut terus datang dan membuatnya semakin tertekan. Pada malam 28 Mei 1980, Dorothy menghadiri rapat kerja di kantor tempatnya bekerja. Saat rapat berlangsung, salah satu teman kerjanya, Conrad Buston, tampak tidak sehat. Setelah melihat gejalanya, Dorothy dan rekan kerja lainnya, Pam Head, memutuskan untuk membawa Conrad ke UGD. Dorothy sempat pulang sebentar ke rumah orang tuanya untuk berganti pakaian dan memberitahu keluarganya bahwa dia akan pulang terlambat. Di rumah sakit, dokter memastikan bahwa Conrad mengalami reaksi alergi akibat gigitan laba-laba. Setelah mendapatkan perawatan, Dorothy tetap berada di sisi temannya dan tidak menunjukkan tanda-tanda gelisah. Sekitar pukul 11 malam, mereka meninggalkan rumah sakit. Dorothy mengatakan kepada Pam dan Conrad bahwa dia akan mengambil mobilnya di parkiran untuk menjemput mereka. Beberapa menit kemudian, Pam dan Conrad melihat mobil Dorothy mendekat. Namun tiba-tiba mobil tersebut melaju dengan kecepatan tinggi, menghilang dari parkiran, dan tidak pernah kembali. Pam dan Conrad mengira mungkin ada keadaan darurat yang mendesak. Tetapi setelah beberapa waktu berlalu tanpa kabar, mereka menjadi khawatir. Polisi segera dihubungi bahwa Dorothy telah menghilang. Beberapa jam kemudian, polisi menemukan mobil Dorothy, sebuah Toyota Station Wagon 1973, terbakar di sebuah gang sekitar 16 km dari rumah sakit. Namun Dorothy tidak ditemukan di dalam mobil itu maupun di sekitar lokasi. Tidak ada petunjuk yang jelas tentang apa yang sebenarnya terjadi, dan mobil itu tampaknya sengaja dibakar untuk menghilangkan bukti. Penemuan ini semakin memperdalam misteri karena tidak ada tanda-tanda perlawanan
perlawanan, atau bukti lain yang dapat menunjukkan keberadaan Dorothy. Keluarganya mulai cemas, dan kasus ini menjadi prioritas bagi pihak berwenang. Namun tidak ada petunjuk yang signifikan yang muncul dalam beberapa minggu pertama setelah kehilangannya. Setelah Dorothy menghilang, ibunya mulai menerima telepon dari seorang pria yang mengaku telah menculik dan membunuh Dorothy. Telepon itu datang hampir setiap minggu, selalu pada hari Rabu. Pria tersebut memberikan pernyataan yang mengerikan, seperti "aku punya Dorothy" atau "aku telah membunuhnya". Namun panggilan itu selalu terlalu singkat untuk dilacak oleh polisi. Telepon ini berlangsung selama bertahun-tahun, dan keluarga Dorothy hidup dalam ketakutan tanpa jawaban. Polisi percaya bahwa yang ada dalam telepon itu adalah seseorang yang sama yang menguntit Dorothy sebelum dia menghilang. Teror ini hanya berhenti setelah sisa-sisa Dorothy ditemukan. 4 tahun setelah Dorothy menghilang pada 6 Agustus 1984, seorang pekerja konstruksi yang sedang membersihkan area di pedesaan Anaheim menemukan sisa-sisa manusia. Tengkorak dan tulang tersebut ditemukan bersama beberapa barang, termasuk cincin dan jam tangan yang diidentifikasikan sebagai milik Dorothy. Polisi mengonfirmasikan bahwa sisa-sisa tersebut adalah milik Dorothy melalui catatan gigi. Waktu kematian Dorothy tidak dapat dipastikan karena kondisi tubuhnya sudah membusuk. Namun, penemuan ini memberikan sedikit jawaban bagi keluarganya, meskipun banyak pertanyaan yang belum terjawab. Meskipun sisa-sisa Dorothy telah ditemukan, kasus ini tetap menjadi misteri karena pelakunya tidak pernah teridentifikasi. Ada beberapa teori yang berkembang. Yang pertama adalah penguntit yang terobsesi. Pria misterius yang menelpon Dorothy dan keluarganya dianggap sebagai penguntit yang terobsesi. Dia mungkin mengawasi Dorothy selama beberapa waktu sebelum menculiknya. Yang kedua adalah orang yang dikenal. Beberapa orang berspekulasi bahwa pelaku adalah seseorang yang dikenal oleh Dorothy, mungkin seseorang dari lingkungan kerja atau dari kehidupan pribadinya. Yang ketiga adalah motif lain yang tidak diketahui. Ada kemungkinan bahwa motif di balik kasus ini lebih kompleks daripada yang terlihat. Namun tanpa bukti tambahan, teori ini sulit dibuktikan. Kasus Dorothy Jane Scott ini adalah salah satu kasus yang paling membingungkan dan mengerikan. Kehilangan seorang ibu muda yang penuh kasih sayang, telepon misterius yang menghantui keluarganya, dan penemuan tragis sisa-sisa tubuhnya adalah potret dari sebuah tragedi yang sulit dilupakan. Hingga saat ini, kasus ini tetap tidak terpecahkan dan pelaku serta motifnya masih menjadi pertanyaan besar. Apakah kasus ini akan terpecahkan? Tuliskan pendapat dan teori kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video menarik selanjutnya. Thank you guys.